dihebohkan lagi rakyat negeri ini dengan ditetapkannya Undang-Undang IKN, Ibu Kota Nusantara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang banyak pihak juga bertanya, mengapa harus dipindahkan di tengah negeri ini kesulitan keuangan? Dan banyak pihak juga mempertanyakan representatif undang-undang ini terkait dengan kehendak rakyat. Banyak yang menduga kalangan oligarki lah yang akan mendapat keuntungan dari pemindahan ibu kota negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam ta'zim, salam hormat kami sampaikan kepada para narasumber dan para peserta refleksi akhir tahun 2022. Awal tahun 2022 ditandai dengan tersisanya PR karena negeri ini terkagetkan dengan diundangkannya, yaitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akhir tahun 2021. Dan di awal tahun 2022, banyak pihak terus mempertanyakan tentang undang-undang itu. Karena undang-undang itu diduga kuat akan memberikan karpet merah kepada para investor yang tentu tidak memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan rakyat dan akan berisiko kepada lingkungan. Dan banyak pihak yang kemudian mengatakan undang-undang itu tidak representatif rakyat. Tak berselang lama kemudian dihebohkan lagi rakyat negeri ini dengan ditetapkannya Undang-Undang IKN, Ibu Kota Nusantara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang banyak pihak juga bertanya, mengapa harus dipindahkan di tengah negeri ini kesulitan keuangan? Dan banyak pihak juga mempertanyakan representatif undang-undang ini terkait dengan kehendak rakyat. Banyak yang menduga kalangan oligarki lah yang akan mendapat keuntungan dari pemindahan ibu kota negara ini. Dan tidak berselang lama, undang-undang ini baru seumur jagung, muncullah kemudian keinginan untuk merevisi undang-undang IKN ini dan telah dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2023. Banyak pihak bertanya soal ini, untuk siapa dan mengapa dilakukan. Di tengah kondisi ini, ternyata harga-harga beruntun naik. Harga minyak goreng, dan minyak goreng ternyata langka di tengah negeri ini, kaya akan CPO, sawitnya luas lahannya, dan memiliki produksi CPO yang sangat besar di dunia. Sungguh sangat miris kalau kita membaca soal ini. Di tengah kondisi itu, ternyata kemudian muncullah kenaikan harga BBM. Pertalite dinaikkan dari harga sebelumnya sekitar 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Solar pun dinaikkan. Dan kita tahu ini adalah bahan bakar yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan pastinya akan mempengaruhi biaya produksi dan nantinya akan mempengaruhi harga-harga meningkat. Ya, inilah yang sedang terjadi. Dalam situasi seperti ini muncul 90% tambang nikel kita dikuasai oleh Cina, dan sungguh aneh, di tengah data BPS surplus beras, negeri ini malah akan mengimpor beras. Mana keberpihakan kepada petani? Ini semua menjadi pertanyaan. Dalam situasi seperti ini, ternyata dunia pun sedang tidak baik-baik saja. Ada krisis Ukraina dan Rusia. Belum lama kemudian Taiwan pun memanas. Dengan datangnya Nancy Pelosi, senator Amerika Serikat, sehingga menimbulkan suasana panas. Dan kita tahu, Indo-Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan, itu mengalami skala panas politik yang meningkat akhir-akhir ini. Dan muncullah AUKUS, muncullah Quad,
yang menimbulkan polarisasi kepentingan Amerika Serikat dan kepentingan Cina di sekitar Indo-Pasifik yang tentunya ini akan mempengaruhi kondisi perpolitikan dan ekonomi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini ternyata kemudian muncul keinginan untuk memperpanjang periode jabatan presiden, penundaan pemilu, bahkan dekret presiden ditawarkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 asli, tetapi di balik ini kemudian seperti akan memberikan hadiah kepada Saudara Jokowi untuk memperpanjang periode jabatan. Situasi ini tidak kalah sepinya dengan suasana copras-capres yang semakin memanas, padahal masyarakat negeri ini cukup kesulitan mengalami problem energi, mengalami problem pangan, dan juga bayangkan BPJS menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk syarat pelayanan publik pada rakyat di negeri ini. Di tengah kondisi itu ternyata kita tidak sepi juga dari apa yang kemudian terjadi pada stigmatisasi pada Islam dengan radikalisme, kemudian Islamofobia, dan kembali umat Islam dituduh memainkan politik identitas dalam konteks pragmatisme politik di negeri ini. Tak hanya itu, negeri ini pun seperti mengalami demoralisasi karena tanda petik seperti ada legal LGBT di negeri ini, dan KUHP yang ditetapkan beberapa waktu yang lalu pun memberikan isyarat sepertinya ada kemudahan untuk perzinahan di negeri ini. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan ke depan? Apa yang akan kita pikirkan ke depan? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, situasi ini saya ingin menggambarkan sebuah kerangka pikir sederhana. Bahwa dunia dan juga negeri ini sedang mengalami satu kondisi yang disebut dengan kapitalisme. Ratusan tahun kapitalisme menguasai dunia yang dengan konsep namanya shareholder capitalism. Bagaimana kapitalisme itu bisa memberikan keuntungan pada segelintir orang, segelintir pemilik modal. Tapi mereka paham bahwa pada tahun 70 mereka menyadari bahwa kapitalisme dengan model seperti demikian hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Muncullah kelompok 1% dan kelompok 99%. 1% menguasai hampir sebagian besar sumber daya, sementara yang 99% harus berebut sisa-sisa sumber daya. Maka pada tahun 70 muncullah ide dari kalangan kapitalis, apa yang kemudian mereka sebut sebagai stakeholder capitalism. Bagaimana kapitalisme itu bisa memberikan manfaat pada banyak kalangan. Maka semenjak saat itulah muncul logika Millennium Development Goals, Sustainability Development Goals, bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan dengan sebuah harapan bahwa kue-kue kapitalisme ini bisa lebih merata pada banyak pemangku kepentingan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tetap saja kelompok 1% lah yang berkuasa, bahkan kemudian muncullah apa yang disebut dengan neoliberalisme. Neoliberalisme itu suatu pola baru yang ingin ditanamkan bagaimana para pemilik modal itu sekaligus juga ingin berperan dalam birokrasi. Atau para pemilik modal ini kemudian diberikan ruang untuk terlibat dalam pelayanan publik. Maka muncullah kemudian konsep public-private partnership, bagaimana sektor swasta itu dilibatkan di dalam pengelolaan urusan publik. Ruang inilah yang kemudian malah melahirkan apa yang disebut dengan oligarki. Segelintir kalangan yang memiliki material power, dan mereka inilah yang kemudian mendesakkan material powernya untuk mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi hukum, dan juga mempengaruhi politik di negeri ini. Maka tak ayal, tak bisa dipungkiri,
ada satu gelindan persoalan yang disebut dengan korporatokrasi. Korporatokrasi. Birokrasi membutuhkan biaya besar untuk memenangi election, dia didapatkan dari korporasi. Korporasi membutuhkan undang-undang, membutuhkan legal formal untuk mereka mengeksploitasi sumber daya, mereka didapatkan dari para birokrasi yang telah dimenangkan dalam election tersebut. Ruang inilah yang kemudian memunculkan korupsi kebijakan. Dan korupsi kebijakan itu bukan sekedar persoalan individu, tetapi sudah menjadi sebuah persoalan lingkaran setan yang menjadikan korupsi itu menjadi korupsi yang berjamaah. Ruang ini yang sepertinya semakin hari akan semakin menggurita. Korporatokrasi dan korupsi yang semakin menggurita. Kita paham bahwa pakem-pakem kapitalisme disebutkan sudah tidak mampu lagi menangani krisis hari ini. The Fed mencoba menaikkan suku bunga dengan maksud untuk mengurangi inflasi, tapi hari ini tak mampu dilakukan. Harga BBM, harga minyak mentah terus naik sekitar pertengahan yang lalu, walaupun sekarang turun, tapi harga komoditas pun naik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena spekulasi pasar berjangka yang ini juga tidak mampu dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme dan pakem-pakem kapitalisme yang ada sekarang. Inilah yang menjadi penanda bahwa kapitalisme itu sudah tua dan sepertinya sudah tidak sanggup untuk mengatur dunia. Ruang-ruang inilah yang kemudian menjadi sebuah tantangan besar saat ini. Satu-satunya yang patut untuk difikirkan, kalau kita kembali pada tesisnya Samuel P. Huntington, bahwa pasca kemenangan kapitalisme melawan komunisme yang memunculkan semangat The End of Ideology dalam bukunya Francis Fukuyama, bahwa tidak ada ideologi yang lain pasca kemenangan Perang Dingin kecuali adalah kapitalisme. Tapi ternyata tesis ini dibantah oleh Samuel P. Huntington dengan mengatakan bahwa ada kekuatan yang akan bisa menjadi penanding kapitalisme. Itulah Islam. Saya membaca bahwa turunnya kapitalisme, mulai menuanya kapitalisme, dan Islam yang semakin bangkit, inilah yang akhirnya menjadi apa yang disebut dengan perang ideologi. Perang ideologi akan berisi dengan perang-perang narasi. Dan apa yang muncul hari ini dengan kata moderasi beragama, moderasi Islam, saya menduga kuat hal ini dijadikan sebagai sarana untuk menghambat kebangkitan Islam yang berpeluang besar menggantikan kapitalisme yang semakin menua. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua berpikir bahwa hari ini mungkin kita menemukan praktek-praktek yang bagus. Tapi ketika kita melihat praktek-praktek yang bagus, kita ikuti, maka kita hanya menjadi follower. Yang perlu kita pikirkan adalah masa depan yang bagus, future practice. Dan masa depan yang bagus itu hanya bisa kita wujudkan apabila kita berpikir untuk mengganti sistem kapitalisme ini dengan sistem Islam sebagai bisaroh, sebagai kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya, dan ini tentunya kepastian datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan Islam memiliki konsep-konsep untuk future practice, masa depan yang baik sebagai pengganti kapitalisme. Oleh karena itu, saudara sekalian, 2023
Mari kita song-song menuju kebangkitan Islam. Selamat untuk melakukan refleksi akhir tahun 2022 dan selamat untuk menatap masa depan dengan Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.